wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Masjid Istiqlal beserta jajaran pengurus, para ibundaku sekalian, remaja-remaji, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin maupun yang belum sunat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi disebut yang belum kawin maupun belum sunat. Kenapa Ustaz bilang kayak gitu? Karena saya tahu di sini banyak jomblo masih. Yang kedua, anak-anak. Anak-anak ini Bapak Ibu, kalau sholat itu, kalau misalkan anak-anak ini mengisi soft, andai dia bertiga di sini dan diisi oleh orang dewasa selanjutnya, kalau anak-anak ini belum sunat, itu memutuskan soft. Kenapa begitu? Karena belum sunat. Pistolnya belum dipotong. Jadi di ujung itu ada najis. Jadi kalau Bapak Ibu melihat anak-anak digeser, saya pernah menengok orang sholat diangkatnya anak itu masih dibayar. Jadi kalau anak-anak ini dikhususkan tempatnya di belakang saja. Anak-anak harus terbiasa ke masjid. Bapak ibu-ibu yang punya anak itu bawa ke masjid untuk membiasakan dirinya mendengar azan, mendengarkan imam, mendengarkan segala macam, apalagi tausiah. Di zaman edan, di zaman seperti ini luar biasa. Anak-anak bisa duduk mendengarkan tausiah. Makanya saya bersemangat di Masjid Istiqlal itu karena salah satunya ialah karena banyak anak-anak. Angkat tangannya. Allahu Akbar. Belum makan kayaknya. Dah turunkan ketiak basah. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang iman. Untuk mengulang kembali, merefresh kepala kita, iman itu tiga ya Bapak Ibu. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, atas diku qalbi, dibenarkan dengan hati, tak berbilang, hanya satu tunggal esa, Allah. Yang kedua, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, wa amalu bil arkan, diwujudkan, dibuktikan dengan yang namanya amal. Jadi kalau ingin melihat iman seseorang, lihat daripada amalnya. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita mengaku dirinya beriman, tapi tak pernah ke masjid, tak. Jadi imannya tidak diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman sudah ada. Kenapa iman ini butuh, sangat diperlukan? Karena Nabi pada saat 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Al-Quran ini turun selama 23 tahun. Tidak mengenal hujan, tidak mengenal petir, tidak mengenal gempa. Al-Quran ini turun selama 23 tahun. Dari umur 40 sampai dengan umur Nabi meninggal di umur 63. 13 tahun di kota Makkah. Makanya kalau ada surat di dalam Al-Quran, nama surat itu surah Makkiyah, itu Quran turun pada saat Nabi berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau ada bunyi surat itu, nama surat itu ialah Madaniyah, itu surat turun pada saat Nabi berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi pada saat berada di kota Makkah, Nabi fokus memperkuat iman para sahabat. Belum ada perintah sholat, hanya sekedar mengingatkan dan memberitahu bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab masuk Islam sejak umur 27 tahun.
Umar bin Khattab itu luar biasa nakalnya Bapak Ibu. Hobi bergulat, naik ke Jabal Abi Qubais, ditantangnya orang. Siapa yang berani di antara kalian ini maju ke atas? Tapi sebelum kalian naik ke atas ini, minta izin dulu kepada ibunda yang melahirkannya bahwa dia akan turun tanpa nama. Artinya dia mati nanti. Umar bin Khattab dibina langsung imannya oleh Nabi. Bagaimana iman Umar? Masyarakat Umar fadam qatu illa sarakat syaitan fadam ghayru hakika. Seandainya Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan mutar ke jalan yang lain. Seandainya Umar lewat di jalan jenderal, maka setan akan mutar arah ke jalan apa tuh? Telantak, menabrak guru-guru ke Cina, ditabrak oleh setan sambil takutnya berhadapan sama Umar. Maka untuk mewujudkan keimanan yang ada di dalam diri kita, kita mesti beramal di dalam kehidupan. Untuk apa kita dihidupkan Allah? Untuk apa kita dimatikan Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Allah mematikan kita, Allah menghidupkan kita. Wal hayata, Allah yang menghidupkan kita. Kenapa mati dulu baru hidup? Padahal kita hidup dulu baru mati. Maknanya ialah Al-Quran menyebutkan mati dahulu karena manusia mendahului yang namanya kematian. Maksudnya bagaimana? Dunia ini fana, Bapak Ibu, mati. Kehidupan yang kekal abadi itu nanti di akhirat. Makanya jangan terlalu mengejar dunia. Dunia itu kalau diibaratkan seperti setengah sayap nyamuk, kecil aja. Ada lagi dunia itu seperti tetesan, satu tetes yang ada di samudra yang luas dan dalam. Nanti kalau Bapak Ibu banyak duit, misalkan banyak duit, yang terlalu banyak mall, sekali-sekali jalanlah ke samudra. Pakai apa Ustaz? Terserahlah, sampan boleh. Tapi hati-hati hamil. Dah sampai di samudra yang luas dan dalam, ambil ujung jari. Celupkan ujung jari itu. Ini ditutup pula. Nampak kali kat ujung. Dicelupkan, angkat ujung jari itu. Akan ada yang menetes di ujung jari kita. Yang setetes itulah dunia. Yang luas dan dalam itu adalah akhirat. Makanya ada satu riwayat, surga itu ada satu batang pohon yang kalau kita kelilingi batang pohon itu dengan kaki kita, itu menghabiskan waktu sekitar 300 tahun. Pohon di surga. Sekarang pohon apa paling besar? Pohon mangga, pohon durian. Paling habis waktu 10 detik aja. Itu pun kalau besar kali. Kalau kecil 2 detik aja. Maka dunia ini kecil. Jangan sampai kita lalai dalam kehidupan. Saya dapat kabar, Ustaz, di situ kalau untuk sedekah itu bukan main. Mereka cepat untuk bersedekah. Kalau dibuka penggalangan dana terkumpul hingga 50 juta. Rumah mereka besar-besar. Mantap juga ya. Iya Ustaz, tapi ada satu yang lemah. Apa itu? Kalau sholat, imam dan makmum aja yang ada di sana. Jadi imam cuma makmum. Untung tidak dibiarkan masjid itu dikosongkan. Andai masjid itu Bapak Ibu nggak ada sholat berjamaah, zuhur ada orang sholat berjamaah, alhamdulillah. Asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh tak ada. Kenapa Pak Ustaz? Nggak tahu lah. Entah imamnya mencret, entah tertidur, nggak tahu lah. Andai satu sholat saja di masjid kita ini tidak ada orang yang sholat berjamaah, istahwadha alaihim syayatin, satu kampung akan dikuasai oleh syaitan. Nggak diundang datang dia. Maka ini sangat penting. Oleh sebab itu materi
dalam pertemuan yang kedua kita ini ialah tentang solat. Solat ini penting, Bapak Ibu. Satu bumi ini harta Bapak Ibu. Jangankan Pekanbaru kecil, tapi jangan dimaknai di kedua di kota kena juga ya. Satu bumi ini harta Bapak Ibu. Bapak Ibu sedekahkan untuk menolong agama Allah, tapi Bapak Ibu tidak melaksanakan sholat, maka seperti diibaratkan bangunan yang besar, megah, mewah, tapi tak ada tiang yang menaungi bangunan yang besar itu, maka hampa dia. Karena sholat ini as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama. Maka orang yang tidak sholat, otomatis dia sudah menghancurkan tiang di dalam dirinya. Orang yang tidak sholat, sifat keburukan itu selalu merajalela di dalam dirinya. Sifat manusia ini dua saja yang buruk, fahsya dan munkar. Fahsya itu mengarah ke syahwat. Mohon maaf cakap, memperkosa anak gadis orang, fahsya, syahwat. Jadi kalau ada di berita seorang guru pesantren mencabuli murid sampai dengan 11 orang, itu takut mana? Andai saya presiden, saya tembak mati kan? Enggak main itu kejar-kejaran, tembak mati. Itu monster anak-anak itu. Jadi kalau ada orang yang mendahulukan nafsunya, syahwat, itu artinya kalau dia sholat, sholatnya tidak khusyuk. Kalau dia sholat, sholatnya tidak benar. Maka karena sholat itu mencegah dari perbuatan fahsyah. Yang kedua, mungkar. Mungkar ini kecuali hal yang bersifat buruk dan tidak mengarah ke syahwat. Memakai sabu-sabu, mungkar. Mencuri, mungkar. Koruptor, mungkar. Yang tidak mengarah ke syahwat, itu mungkar. Maka untuk mencegah perbuatan fahsyah dan perbuatan mungkar, itu dapat kita cegah dengan yang namanya sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsyah dan perbuatan mungkar. Jadi kalau ada orang dua sifat buruk ini tidak hilang dalam dirinya, itu dia sudah dalam keadaan tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'abdu alladhi baini wa baina 'abdi. Perjanjian antara aku dan hamba-Ku as-shalah, salat. Jadi siapa yang tidak salat, otomatis perjanjian itu batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak salat, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihad, kafir dan dia secara nyata, senyata-nyatanya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat amat sangat penting di dalam kehidupan. Salatul jamaah tafdulu salat al-fajr bi 27 darajat. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku perintahkan seseorang jadi imam. Tsumma khafila ukhalifa ila rijalin dan akhlafuna anha. Kemudian ada orang yang tidak mau salat berjamaah, fa amara bihim fa yukhalifu alaihim bil khalz li khudal khabar buyutam. Kuperintahkan anak-anak muda mengambil kayu, membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Ada ancaman di dalam. Menurut ilmu usul fikih, kalau di dalam hadis ayat ada ancaman, itu maknanya wajib. Itu kode, jangan keras-keras sekali Pak Ustaz. Itu kaidah fikih. Kalau di dalam hadis ayat ada ancaman, itu maknanya wajib. La yantahiyanna. Mereka yang sholat sendirian itu jangan ulang lagi. Kalau mereka tetap sholat sendirian, la ukhalifanna alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah mereka, kata Nabi. Ancaman yang keras.
wajib untuk sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Maka sholat ini merupakan yang pertama ditanya di hadapan Allah adalah inna awwala hasbun 'abdu yaumil qiyamah. Yang pertama dihisab, ditanya di hadapan Allah adalah sholat. Satu kali saja kita mendiami azan, Allahu akbar, hayya 'alas shalah. Kita diami azan lebih mendahulukan aktivitas berjualan, bekerja, mengejar dunia, tidak mendahulukan menghadap Allah, sujud kepada Allah. Satu kali saja kita mendiami azan dan tidak sholat karena lupa dan capek. Itu enggak satu dua saya tengok. Saya juga rumah itu konsumen lebih banyak azan. Saya tengok ya, enggak ada sedikit pun ingin meninggalkan jualan. Satu kali saja kita mendiami azan dan kita dalam keadaan tidak sholat akan membuat satu titik hitam di dalam hati. Kalla bal, ada sabda berhenti sejenak. Kalla bal rona ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati. Ron, satu titik hitam. Jadi kalau ada nama kawan Roni, satu titik hitam. Mohon maaf Pak Roni, kesamaan nama tak ada unsur kesengajaan. Kalla bal rona ala qulubihim, ada satu titik hitam di dalam hati. Satu kali mendiami azan, satu titik hitam. Dua kali mendiami azan, dua titik hitam. Ditambah lagi aktivitas yang lain, ada kegiatan judi online, ada lagi perbuatan yang lain, mulutnya kasar, membuat hitam-hitam itu semakin banyak. Satu titik hitam, dua titik hitam, tiga titik hitam, 5, 10, 100 titik hitam menghitam hati itu. Maka laknat pertama jatuh kepada seorang hamba bukan lewat mata, bukan lewat telinga. Laknat pertama jatuh kepada seorang hamba, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya. Kalau hati sudah terkunci Bapak Ibu, wa ala sam'ihim, merembet dia ke telinga, walaupun dalam keadaan telinga bisa mendengar, tapi untuk kebaikan tak ada respon oleh karena hati sudah terkunci. Wa ala absarihim, ditutup matanya, walaupun dia bisa menengok orang sholat berjamaah biasa aja ya. Menengok orang bersedekah, berkurban, berzakat biasa aja dia, padahal uangnya banyak. Kenapa? Hati sudah terkunci. Sampai-sampai nampak orang sholat berjamaah, dia titip salam. Bro, titip salam ya sama mereka. Wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Tunggu, azab akan datang, wahai hamba-hamba. Tengoklah kita di masjid ini, ada PRT di sini. Coba tanya berapa kakak di tempat kita ini, dan yang berapa yang ke masjid setiap malam. Coba tanya. Saya ada 2 kali kemarin kayak gini juga, tapi sekarang agak ramai sedikit. Makanya pada saat manusia diciptakan, malaikat itu berkomentar Bapak Ibu. Malaikat itu berkomentar. Iblis tidak berkomentar dia, karena belum disebutkan khalifah, pemimpin itu belum disebutkan. Tapi malaikat belum lagi diciptakan manusia ini, dia sudah membantah. Dari mana malaikat bisa melihat? Karena malaikat tahu dari ayat yang sebelumnya bahwa manusia ini ada potensi nafsu. Nafsu ini bahaya Bapak Ibu. Nafsu itu makhluk. Jadi untuk mengendalikan nafsu ini 2 caranya. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum, lemah dia. Makanya Nabi menyarankan untuk anak muda yang belum menikah puasa untuk menekan hawa nafsu. Malaikat berkomentar tentang penciptaan manusia.
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha. Kenapa engkau menciptakan mereka ya Allah? Mayufsidu fiha. Mereka hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfiku dima. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Mereka hanya akan berkelahi dan berperang saja. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku lebih tahu dari apa yang engkau ketahui. Inilah jawaban dari Allah. Jawaban rahasia Allah. Ketika orang-orang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dagangannya, tapi ada di antara umat ini yang mengaku bahwa dia Islam, ada imannya, sibuk dalam mengumpulkan amal dalam ibadah. Inilah orang-orang kafir yang menjawab rahasia Allah. Oleh sebab itu ini mesti kita pahami bahwa salat amat sangat penting di dalam kehidupan. Kita akan mulai dari surah Al-Kautsar, materi tentang salat. Siapa yang bisa sambung nanti Ustaz tunjuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma yatasaalun. Ada kata sambung. Tunjuk kanan. Anak-anak ini Istiqlal ini mentalnya hebat, jangan takut. Aku Ustaz, gitu kan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini menghiburkan apa? Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Angkat aja. Balik sini. Maju. Apa jawabannya? Qul huwallahu ahad. Allahumma. Mana tuh? Tahan dulu. Itulah payah di zaman sekarang. Kenapa? Dah ada aplikasi TikTok. Jadi anak-anak hilang akhlaknya oleh karena teknologi. Tapi insya Allah anak-anak di masjid Istiqlal semuanya berakhlak insya Allah. Amin. Amin. Walaupun dikasih duit, tak boleh bawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang paling besar, nikmat mata untuk melihat, nikmat kaki untuk melangkah, nikmat jantung untuk menyemburkan darah sampai ke otak, nikmat harta, nikmat istri, nikmat oksigen, banyak nikmat Allah. Kalau kita hitung nikmat Allah, wa in ta'udhu ni'mat Allah. Kalau kita hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tak dapat menghitung. Bapak Ibu, kalau ketemu nanti di Al-Quran, kami itu bermakna kalau kita menyebutnya banyak. Apakah Tuhan kita banyak? Menurut kaidah ilmu bahasa Arab, kami di sini maksudnya ialah seorang raja tegak di atas kerajaan dan ia mengumumkan, kami memutuskan, padahal dia sendiri, raja itu sendiri, tapi dia menggunakan kata kami memutuskan bahwa, itu artinya kami di sini yang maha agung, yang maha tinggi. Kami sudah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang paling besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Fasholli li rabbika wanhar. Cara pertama mensyukuri nikmat ialah dengan fasholli, salat. Siapa yang tak salat, gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan,
dan tidak dikuburkan di pemukiman kaum muslimin. Lalu dikemanakan jasadnya Pak Ustaz? Campakkan ke Sungai Siak. Setuju? Oh begitu. Ya ya. Mana? Dari kemarin dah. Yang tak setuju berarti tak sholat. Yang terbaring di rumah. Orang yang tak sholat, perbedaan antara mukmin dan kafir, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Makanya ibu-ibu, carilah menantu yang sholat. Mana orangnya? Ustaznya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada anak gadis di rumah, jangan main-main tentang jodoh ini, Bapak Ibu. Saya baru kemarin khutbah saya di salah satu masjid, datang pengurus ustadznya. Ada yang mau dikenalkan siapa Pak? Anak Bapak Haji itu. Berapa umurnya? Agak tua sedikit Ustaz. Berapa? 28. Ustaz berapa? 25 sih. Loh kok belum nikah ini Pak? Tenang Pak Ustaz, ini cantik loh, agamanya bagus, kerja di sini gitu. Oh, tapi ada satu Pak Ustaz. Kenapa? Janda Pak Ustaz. La ilaha illallah. Awak udah semangat. 3 bulan anak gadis menikah. Saya tanya itu kenapa kok bisa pisah Pak? Tak tahu Ustaz. Padahal bapaknya haji waktu dia udah nikah 3 bulan cuma Ustaz. Pisah. Setelah saya cari-cari Bapak Ibu, ternyata karena lakinya enggak sholat. Risih perempuan itu nengok laki enggak sholat. Ibu risih enggak? Semua suami ibu ada di sini. Itu agak-agak aja. Ada halangan ibu. Kita harus berusaha saja. Kalau tahu di masjid mujahidin, Istiqlal mungkin kurang masanya kurang menginginkan pergi sana. Jadi jangan main-main. Bapak Ibu kalau nanti datangan ada anak lajang yang meminang anak gadis Bapak Ibu, kalau dia beragama, sholat dia sudah terima. Soal wajar itu nanti ditengok-tengok lama-lama juga nanti. Tak ada guna. Ini terkadang ada dari ibu-ibu ini, asal ada anak lajang datang ke rumahnya pakai, pas ditengok, inilah Pak, inilah yang tunggu-tunggu. Pas ditengok pakai Fortuner dia. Datang suami dari belakang, Bu, jangan kayak gitu. Dinilai dulu, jangan terlalu cepat. Gak Pak, ini tambah ini. Bannya berapa itu? Pas nikah, itulah berapa banyak kebijakan orang tua yang masalah jodoh-menjodoh, anak menjadi korban. Kalau dah janda, payah. Sedangkan ini aja kalau dah buka segel, ibu mau masih ada yang utang di segel ke saya? Mana mau? Nanti saya bilang ini harus umur nih. Maka itulah. Tapi kalau misalkan baik, itu tergantung laki-laki juga. Kalau mau dia tak apa. Ada kerabat sahabat bercerita ke saya, teman kuliah, kami reuni. Jadi reuninya makanlah ke suatu restoran. Dia cerita, Ustaz, ya, kau kok manggil Ustaz kamu? Saya tanya ke dia. Aku tengok postingan Instagram ceramah semua. Jadi kalau Bapak Ibu punya Instagram anak-anak muda, nanti follow lah untuk menambah follower. Andrika Pritanto follow. Tapi nanti dibuat situ jamaah kelas Istiqlal, karena banyak yang nggak saya terima, karena banyak hai-hai. Ustaz, ya, aku sudah menikah, mantap paten. Tapi ada nggak enaknya Pak Ustaz? Loh, kenapa? Suami nggak sholat. Kok bisa menikah sama dia? Dulu ketika datang dia ke rumah, di bawahnya mobil mewah. Turun dari mobil, dipakainya peci, dipakainya baju koko. Lah macam buya gaya.
Tapi setelah menikah datang azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Bukannya dia mengambil air wudu, malah makin menjadi air liurnya Pak Ustaz. Ternyata hidup ini kebahagiaan bukan pada materi. Dulu menikah sama dia oleh karena rumahnya besar. Dulu menikah sama dia oleh karena mobilnya mewah. Dulu menikah sama dia oleh karena kebun sawitnya luas. Tapi setelah menikah tak ada kebahagiaan Pak Ustaz. Tidur sama orang tak sholat macam tidur sama babi hutan. Ibu mau anak gadis ibu tidur sama babi hutan, apalagi babi ngepet. Sholat. Nanti kalau bapak ibu pergi umrah, masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke Taman Raudhah, nanti ada tempat mihrab Nabi jadi imam. Di sebelah kiri ada tiang, di situ ada tulisan As-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Kenapa masjid kita ini tetap tegak kokoh berdiri? Karena ada tiang. Andai tiang tak ada, na'udzubillah, dia akan tumbang, hancur. Oleh sebab itu maka tak ada guna puasa, tak ada guna haji ke Mekah, bolak-balik umrah, tak ada guna amal banyak kalau tak solat. Inna awal hasbunahdu yawmal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba solat. Baca nonaktifkan. Andai ini tidak ada lagi datang setan mengkerumuni di sekeliling masjid oleh karena tidak ada orang sholat berjamaah, datang setan ke hadapan kita. Di kampung saya ada satu musola itu buka maghrib sama isya, asar, zuhur, subuh dengan alasan subuh dingin katanya. Kamu kayak gitu, dingin katanya, karena dekat sama sungai. Sojuk katanya. Zuhur aneh katanya. Udah macam orang Eropa ada di sana. Kampung itu tahu apa itu, merajalela narkoba. Jangan main sama narkoba. Kenapa narkoba masuk? Oleh karena setan merajalela dalam kehidupan. Kalau misalkan di masjid tidak ada lagi sholat berjamaah, setan akan datang. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang kepada mereka. Setan itu datang kepada kita. Min baini aydihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ihim dari kiri. Setan datang silih berganti. La'ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La'aqa'udanalahum siratal mustaqim, akan kubengkokkan jalan yang lurus. Tapi ada satu yang tak dapat digoda oleh syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang yang hatinya bersih, tulus, murni, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tulus dan murni itulah adanya iman. Tulus dan murni itulah adanya rasa takut kepada Allah. Maka jangan sampai itu terjadi di masjid kita. Walaupun badai hujan tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau subuh jangan yang tua disuruh azan. Karena azan itu menurut di dalam hadis itu dapat membuat setan terkencing-kencing, lari, unggang-langgang di muka. Jadi kalau misalkan yang tua azan Allahu Akbar, kata setan, ini serius apa tidak nih? Kalau serius sekali tadi, kalau macam ini bagus kali nongkrong di sana. Jadi suruh anak-anak mudanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang tidur-tidur, siapa Nabi pada saat sholat tengah malam, sholat tahajud, pas ditengok oleh Aisyah, istri Nabi. Aisyah ini istri Nabi, bolak-balik ke kamar Nabi. Jadi pada saat Nabi sholat tengah malam, dilihat oleh Aisyah. Apa yang dilihat oleh Aisyah? Hatta tatafattara qadamahu,
sampai bengkak kakinya. Kita bengkak juga Pak Ustaz, bengkak juga, tapi bukan karena sholat. Itu asam urat. Pas ditengok sama istri, bang, bengkak kaki abang. Iya, lama sholat. Bengkak nih bang, ini asam urat nih. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kenapa engkau lakukan ini? Padahal apapun yang kau minta, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu apapun yang diminta dikabulkan Allah. Dan Nabi itu terjaga dari dosa-dosa. Tak ada dosamu ya Rasulullah. Qad ghafarna laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa kami membengkak saat sholat tengah malam? Apa jawab Nabi? Afala aku na'budu syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi sholat ini Bapak Ibu, ini wujud dari mensyukuri atas nikmat Allah. Kira-kira banyak enggak di antara kita di Pekanbaru ini melihat masjid kondisinya seperti ini, banyak enggak yang bersyukur kepada Allah? Sedikit. Tengoklah masjid kita, Anwar, saya pernah sholat maghrib satu-satu. Besar itu masjidnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, wa aqilu min ibadiyas syakur, sedikit hamba yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit, tak banyak yang sujud kepadaku, tak banyak yang sholat di hadapan Allah, tak banyak yang mengucapkan alhamdulillah, tak banyak di antara kita bersyukur kepada Allah. Uang banyak, makanan enak, anak ada, ganteng-ganteng, cabi, imut-imut, ditambah lagi istri cantik pula lagi. Nambah boleh sama istri pertama. Enggak sholat, baru mati aja. Bilal lewat, dipanggil oleh Nabi. Bilal, ta'al, mari kepada Bilal. Bilal ini Bapak Ibu, asal masuk waktu sholat, Bilal yang azan. Asal nanti masuk sholat, Bilal yang azan. Bilal itu tinggal di Afrika Utara, Mesir, Dubia. Di antara kota Mesir dengan Sudan ada namanya kota Dubia. Itulah tempat tinggal Bilal bin Abi Rabah. Jadi di Afrika Utara itu kulit mereka dua saja, hitam dan hitam sekali. Sampai-sampai kulit mereka itu ada yang berwarna ungu, saking panasnya di Afrika. Jadi kalau masuk dia di tempat gelap, hidang dia, saking hitamnya dia. Sendal itu kalau kita letak di siang hari di Pekanbaru, paling lembek aja. Karet itu ya seakan-akan masih bisa dipakai. Kalau di Afrika letak sendal jepit bulat, saking panasnya di Afrika. Bilal, ta'al, mari kepada Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendal di dalam surga. Kresek. Wahai Bilal, apa amalmu wahai Bilal? Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku tak pernah meninggalkan sholat sunnah wudu. Apa artinya? Itu artinya manusia ini akan ada yang masuk surga oleh karena ibadahnya. Makanya pintu surga itu ada satu pintu namanya babus sholat. Pintu sholat itu khusus untuk orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam pintu itu insyaallah. Amin. Masuk surga bukan dengan sendiri, masuk surga secara rombongan. Karena surga itu luas. Kalau satu-satu menghabiskan waktu, capek malaikat. Masuk surga secara rombongan. Wasiqal ladina taqaw rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, ilal jannati zumara, akan digiring masuk ke dalam surga secara zumara, secara rombongan. Dan di antara
rombongan yang akan masuk surga nanti ialah rombongan jamaah Masjid Istiqlal, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pas dinampak oleh para malaikat, rombongan Masjid Istiqlal, majulah rombongan. Tentu yang pertama masuk surga pakai dua. Mana pakai dua? Bapak dan nanti masuk yang pertama. Disusul sama sekretaris, bendahara, wakil. Garing boleh langsung aja, ada. Disusul sama ibundaku sekalian, anak-anak, remaja-remaji, semuanya sudah masuk. Pas di ujung-ujung albamu ditahan oleh malaikat. Oh, stop. Ada apa ya malaikat? Kamu kenapa di sini? Kamu rombongan Masjid Istiqlal? Tidak ya malaikat. Terus ngapain di sini? Saya pernah ceramah di malam-malam itu di Masjid Istiqlal oleh malaikat. Masuk, kata malaikat. Entah iya atau tidak. Tidak, makanya aminkan. Tapi tak aminkan. Maka itulah, wahai anak-anak muda, bukan hanya anak muda, para bapak dan ibu sekalian, carilah kawan yang seakan-akan ia mempunyai rasa takut kepada Allah. Nanti orang sudah sibuk masuk ke dalam surga, rombongan ini masuk, semuanya sudah masuk. Di depan pintu surga ada orang yang menggigit jarinya dengan keras. Yawma ya'udhu, digigitnya jarinya dengan keras. Kenapa dia gigit? Karena dia menyesal di hadapan Allah. Selama hidup di atas dunia, tidak ada satu pun kawan yang baik yang ia dapat. Makanya kalau ada kawan yang tak baik, jangan dijauhi. Kawannya, tapi jangan pula ditinggalkan, dibuat di neraka. Makanya Islam ini tidak egois. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Di-share, nanti ada pengajian. Nanti kalau duduk sama dia, ajak dia ke masjid. Nanti kalau ketemu di simpang makan somai, cerita, bawa dia ke masjid. Pandai-pandai mengajak kawan. Saya salah satu orang yang dulu saya pernah diajak kawan. Sampai sekarang saya pegang di kuliah. Ya ada terus sampai dalam hati saya, kau kalau ke masjid adalah, kau usah banyak aku. Sampai bosan dia nanti dalam hatinya, ya dah. Bawa, tak murun bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang melakukan perbuatan munkar. Kalau kita biarkan perbuatan munkar itu, para imam diam, Pak RT diam, Pak RW diam, semuanya diam melihat perbuatan kemungkaran. La yusyrikanna ayat Allah alaihi kawan, maka Allah akan menurunkan musibah bala. Ketika musibah itu datang, summa la tad'unahu, kita pun berdoa di tanah lapang beramai-ramai. Ya Allah, kenapa gempa ini? Kenapa gempa ini bisa hadir ya Allah? Kenapa tsunami ini bisa ada ya Allah? Tapi sayang beribu sayang, fala yustajabu lakum. Doa kita tidak dikabulkan oleh karena kita tidak beramal ma'ruf dan nahi munkar. Maka yang baik ajak mereka, yang belum ke masjid ajak, yang melakukan perbuatan munkar cegah dia. Fabilisani dengan mulut, baru dengan tindakan. Pakai dengan orang-orang yang tokoh masyarakat, pakai ART, tugur dia. Jangan sampai mendiami perbuatan munkar di dalam kehidupan. Maka laki-laki wajib ke masjid dan perempuan tidak wajib untuk ke masjid. Di Palestina, perempuan tidak boleh sholat ke masjid karena takut ditangkap oleh tentara Israel. Di sini apa ada tentara Israel menunggu di balik WC? Kalau tak ada, tetap ke masjid dengan niat ingin memakmurkan masjid. Di Masjid Nabawi ada satu pintu namanya Babun Nisa, pintu perempuan. Itu khusus untuk perempuan yang ingin sholat
berjamaah di Masjid Nabawi. Setelah diteliti, ternyata pintu itu sudah didirikan sejak zaman Umar bin Khattab. Umar luar biasa. Inilah penutup terakhir. Ada perempuan di dalam masjid pada saat di zaman Nabi. Nabi menjadi imam. Sebelum Nabi jadi imam, Nabi menghadap jamaah. Lalu Nabi katakan, sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Kira-kira Nabi ngomong itu ada nggak perempuan di dalam masjid? Ada. Kalau nggak ada, pasti Nabi mengatakan, sebaik-baik saf laki-laki di depan, yang perempuan pergi belakang. Maka perempuan boleh ke masjid dengan berniat memakmurkan masjid. Laki-laki wajib, karena pada saat di Madinah, asyhadu fulan, asyhadu fulan, asyhadu fulan. Mana bapak si anu, bapak, mana bapak si anu, mana bapak si anu. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kalau mereka tidak datang sholat berjamaah, akan aku bakar rumah mereka. Menurut ilmu usul fikih, kalau di dalam hadis ayat ada ancaman, itu maknanya wajib. Maka laki-laki wajib untuk ke masjid. Dunia ini tempatnya capek Bapak Ibu. Kerahkan aja diri kita untuk ke masjid. Walaupun panas, capek, kerja segala macam. Ingat, kalau kita kejar akhirat, dunia akan tersinggung di bawah telapak kaki kita. Maka pelajaran singkat yang dapat kita ambil dalam tausiah singkat ini ialah, waktu ini terus berlalu, umur terus bertambah. Maka kehidupan ini, hidup hanya sekali. Buatlah hidup itu berarti. Amalan pertama yang ditanya adalah sholat. Maka jangan pernah tinggalkan sholat di dalam kehidupan. Andai ada tetangga, sahabat, kerabat yang belum lagi hatinya bergantung ke masjid, belum bisa melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah, beritahu kepada dia, ingatkan dia, nasihati dia dengan cara yang baik, yang santun, agar ia dapat melangkahkan kaki ke masjid dengan kata dan kalimat yang kita sampaikan dengan baik, yang pernah menjadi mati. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah khilaf dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.